Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 7 kelas Sistem Informasi Bisnis kelas A ingin melakukan presentasi pada makalah yang berjudul Sistem Manajemen Database. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ari Subagio sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas A yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi kali ini. Sebelum melakukan pemaparan materi, saya sebagai perwakilan kelompok ingin mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yakni anggota yang pertama ada saya sendiri, Elistiani dengan akhiran NIM 1039, kemudian ada Aswita Nabila akhiran NIM 1047, kemudian ada Diva Safira Julia Ananda akhiran NIM 1050, kemudian yang terakhir ada Farah Salsabil akhiran NIM 1057. Dan selanjutnya saya akan izinkan pemateri untuk menjelaskan materinya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu database. Jadi database itu adalah sistem file komputer yang menggunakan cara perorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record, serta pembaharuan secara serempak atas record terkait. Juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Data diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari yang pertama itu ada data field, yaitu unit terkecil dari data. Yang kedua ada record atau catatan, yaitu kumpulan data field yang berhubungan. Yang ketiga ada file, yaitu suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Database itu mempermudah dalam pemutakhiran cepat dari masing-masing record dan dalam pemutakhiran serempak. Artinya, database memungkinkan adanya suatu entry, masukan yang akan dapat memperbaharui semua record yang terkait dengan suatu transaksi secara serempak. Next. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada struktur database. Nah, struktur database ini ada 3. Yang pertama ada struktur database hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua itu ada struktur database jaringan. Nah, struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga ada struktur data relasional. Struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan record tidak didasarkan pada alamat dalam record. Tujuan utama dari konsep database yang pertama itu ada meminimalkan pengulangan data, yang kedua ada independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen database. Yang pertama ada file database. File ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. Yang kedua ada sistem manajemen database. Ini merupakan suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga ada sistem antarmuka bahasa induk, bagian dari DBMS yang berkomunikasi dengan program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang memerlukan data dari file-file. Yang keempat ada program aplikasi. Program ini memiliki fungsi yang sama seperti pada sistem konvensional. Hanya saja file-file datanya independen dan menggunakan definisi data standar. Ketidaktergantungan atau independensi dan standarisasi membuat pengembangan program menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kelima ada kamus data, yaitu pusat penyimpanan informasi data-data dari database yang membuat skema database
dan terdiri dari item-item dalam database, serta deskripsi serta definisi atribut-atributnya. Yang keenam, ada terminal pengaksesan dan pemuktahiran yang online. Letaknya dapat berdekatan atau berjauhan, biasa berupa dumb terminal, smart terminal, maupun microkomputer. Yang ketujuh, ada sistem keluaran atau pembuat reportase, yaitu terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan database. Menciptakan database ini mencakup 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Nah, dalam menentukan kebutuhan data itu, hal yang harus dilakukan yaitu pendekatan berorientasi proses, yang dimana itu menentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, deskripsikan kebutuhan informasi, kemudian tentukan pemrosesan yang diperlukan, lalu tentukan kebutuhan data dan spesifikasi data. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan model perusahaan, yang dimana di dalamnya itu buat model data enterprise, selanjutnya model data enterprise, kemudian kembangkan database, lalu database. Langkah yang kedua itu ada menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Nah, kamus data ini dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file sistem, kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan ke dalam DBMS. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan data setelah skema dan subskema diciptakan. Nah, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam memilih DBMS, perlu beberapa pertimbangan. Bukan hanya karena mahal harganya, ada 4 hal yang terpenting, yaitu yang pertama bahasa query, yang kedua ada pertimbangan keamanan, yang ketiga ada biaya tak langsung dan biaya tak langsung pemrosesan, yang keempat ada kecocokan dengan tipe aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peranan database, di mana data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting dalam sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu organisasi ini perlu untuk memahami apa itu manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Nah, di dalam pendekatan manajemen database ini, file-file itu akan dikumpulkan di suatu tempat yang umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu. Nah, sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakai, sedangkan aplikasi paket program ini yang sering digunakan oleh sistem manajemen database itu berfungsi sebagai software dari pembantu penggunaan database ini. Nah, selanjutnya itu ada pemrosesan file yang meliputi pembaruan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Itu ada 2. Yang pertama itu ada pembaruan dan pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dari berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan tersebut. Yang kedua juga ada menyediakan sebuah informasi yang akan dibutuhkan bagi setiap pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Nah, di slide selanjutnya itu ada pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi sendiri itu di sini adalah DBMS, yang dimana DBMS ini memfasilitasi tugas dari para pemrogram karena mereka itu tidak perlu untuk membuat prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahasa tradisional seperti COBOL di setiap kali mereka menggunakan program. Nah,
membuat program. Nah, bahkan mereka sendiri ini memasukkan pernyataan manipulasi bahasa data atau DML pada program-program aplikasinya yang memerlukan DMS membuat DBMS melakukan pengendalian data seperlunya. Di sini ada 3, yaitu pertama itu ada perawatan database, terus yang kedua ada modifikasi database, yang ketiga ada kamus data. Yang dimana perawatan database itu merupakan database perusahaan yang dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemrosesan transaksi dan paket aplikasi penggunaan lainnya sesuai dengan DBMS. Kedua itu ada modifikasi database, di mana DBMS itu akan menghilangkan database utama perusahaan dari kendali pemakaian pribadi secara pribadi dan menggantikan kendali tersebut pada spesialis disebut dengan administration database atau karyawan yang dipercaya mungkin. Nah, untuk administrasi database ini memakai DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menspesifikasi isi data, hubungan-hubungan, dan struktur dari setiap database yang diperlukan. Terus yang ketiga itu ada kamus data, di mana kamus data sendiri itu ada yang telah menjadi alat utama bagi administrasi database, yang merupakan modul software database yang berisi data-data yang di dalamnya itu ada kamus berisi data yang tentang struktur. Terus ada juga elemen-elemen data dan juga karakteristik dari database sebuah perusahaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi yang berikutnya adalah tipe-tipe database. Dan berikut ini merupakan 5 tipe database utama bagi pengguna komputer perusahaan. Yakni yang pertama ada operasi database umum. Nah, database ini menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Mereka dapat juga disebut subject area database atau SADB, database transaksi dan produksi database. Kemudian yang kedua ada pengguna database umum. Nah, database ini menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luar. Mereka berisi ringkasan dan data dan info yang paling dibutuhkan bagi manajer perusahaan dan pengguna lainnya. Mereka disebut juga sebagai database info atau database manajemen. Database ini diakses oleh pengguna eksekutif sebagai bagian dari pendukung sistem. Nah, keputusan ini dan info sistem eksekutif untuk mendukung keputusan manajer. Kemudian yang ketiga ada distribusi database. Nah, database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, kantor manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Database ini dapat meliputi segmen dari operasi dan pengguna database umum. Kemudian yang keempat ada pengguna pribadi database. Database ini berisi bermacam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Kemudian yang kelima ada database luar. Nah, akses besar pemilik database pribadi atau bank-bank data tersedia bagi pengguna-pengguna dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar beberapa dari pelayanannya. Bank data memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Kemudian materi selanjutnya adalah database teks. Nah, apa sih itu database teks? Database teks merupakan perkembangan alami dari pemakai komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Teks database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Nah, ini merupakan data yang pertama yakni hypertext. Hypertext adalah metodologi penting bagi konstruksi dan pengguna interaktif dari teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Dari definisi hypertext berisi teks dan grafis terbatas.
Hipermedia merupakan dokumen-dokumen yang berisi bermacam-macam media, termasuk teks, grafik, video, dan lain-lain. Keseluruhan hiperteks dan hipermedia menjadikan dokumen elektronik menjadi populer seperti dokumen tradisional, diantaranya buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran. Kemudian yang kedua ada operasi database. Nah, menurut penggunaannya terdapat dua kelas database, yaitu untuk aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Secara umum, kegiatan operasi memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Pada level ini, operasi ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap efektivitas manajerial, yakni seperti konsisten dalam elemen informasi yang berkaitan, kemudian perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen, kemudian ada rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan secara laporan, kemudian yang terakhir bisa berbagi data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan database. Seorang spesialis atau informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelolaan database atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 utama, yaitu perencanaan database meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Kedua, penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. 3. Operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Dan yang keempat, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan database. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, yaitu jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data aplikasi di berbagai file. Yang kedua, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Maksudnya, perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari berbagai file. Saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis pandangan pemakai dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Dan selanjutnya ada kelemahan dan kendala DBMS. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walau biayanya hanya beberapa ratus dolar, dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. Yang B, kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelolaan database atau DBA. Yang ketiga, biaya pemrosesan data yang sangat tinggi. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.